kejutan ini semuanya serba tiba-tiba. Dan firman Tuhan sudah mengatakan bahwa segala sesuatu akan digoncangkan. Tentang berakhirnya pandemi ini tidak ada seorang pun yang tahu. Kita tidak bisa memaksa Tuhan harus menghentikan sekarang juga. Tapi kita harus yakin, saudaraku, bahwa sebagaimana firman Tuhan katakan bahwa Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan mau kita belajar percaya bahwa di tengah-tengah situasi yang sulit, Tuhan adalah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Apapun keadaan yang terjadi, Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Tuhan yang pernah menolong kita di waktu yang lalu adalah Tuhan yang sama yang menolong kita di hari ini. Hasil akhir bukan di tangan corona. Hasil akhir tetap di tangan Yesus Kristus. Dialah Tuhan yang berdaulat. Dialah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Selamat berbakti dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sudah, mari kita akan membuka hati kita dan membuka Alkitab kita dalam Mazmur 103 ayat 7. Mazmur 103 ayat 7. Ya, mari. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa. Ya, terus perbuatan-perbuatannya kepada orang dia Israel. Dia juga memperkenalkan perbuatan-perbuatannya kepada siapa? Kepada orang Israel. Jadi kepada Musa diperkenalkan apa? Jalan-jalannya Tuhan, rencana-rencana Tuhan, rahasia-rahasia Tuhan yang belum terjadi tapi itu masih akan terjadi. Itu ditunjukkan oleh Tuhan. Dan tetapi kepada bangsa Israel, ya, dalam ayat yang ke-7b, kepada Israel diperkenalkan perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Perbuatan-perbuatan yang sudah harus dilaksanakan, itu perbuatannya yang seharusnya sudah menjadi kenyataan di tengah-tengah kita. Itu untuk Israel. Jadi ada perbedaan antara Israel dengan Musa, pemimpin. Kepada para pemimpin, Tuhan men-sharingkan visinya, ya, rencana Allah itu yang masih belum kelihatan, belum tahu. Itu di-sharingkan kepada mereka. Rahasia-rahasianya, hal-hal yang masih tersembunyi, belum dinyatakan kepada kita. Itu diberitahukan kepada para pemimpin. Supaya para pemimpin ini mengerti jalan-jalannya Tuhan itu apa. Jangan jadi bingung. Kalau pemimpinnya bingung, nanti jemaatnya lebih bingung. Ya, wah, ini kenapa kok terjadi begini? Ya, kenapa kok mesti begini? Dan sebagainya. Ya, kita dikasih tahu lebih dulu sama Tuhan. Ini rencanaku, ini visiku begini, ya, dan semua ini rahasia-rahasia Tuhan yang nanti akan dinyatakan kepada. Jadi kalau rahasia itu nanti dinyatakan, kita tidak jadi bingung. Kita sudah tahu, para pemimpin sudah tahu bahwa rencana Tuhan itu begini, ya, dan kita wajib memberitahu kepada umat supaya umat tidak bingung. Loh, kenapa kok terjadi begini? Nah, ini kesalahan pemimpin. Banyak pemimpin tidak memberitahu kepada umatnya bahwa ada rencana Tuhan begini, mau terjadi seperti ini, seperti itu. Ya, dan umatnya jadi bingung, kenapa kok terjadi begini? Kenapa kok akhir-akhir ini ada banyak terjadi musibah? Ya, musibah-musibah itu semua ada berkenaan dengan kejadian-kejadian akhir zaman. Ya, seperti banjir, seperti gas meletus dan sebagainya. Ya, itu ombak yang besar-besar terjadi, belum lagi itu apa, gunung-gunung mulai meletus, ya, gunung-gunung meletus itu semua ada dalam Alkitab. Ya, umat cuma memikir, loh, kenapa kok terjadi begini ya, kok banyak musibah sekarang terjadi, musibah terjadi lagi. Ya, tapi lekas para pemimpin harus sudah memberitahu kepada umat bahwa apa maksud Tuhan
mengadakan, menjadikan semua bencana-bencana itu ada maksud Tuhan. Tidak satu kebetulan, tidak. Tuhan tidak akan melakukan satu kebetulan. Tapi itu semua adalah rencana Tuhan. Saudara. Nah, jadi Musa harus hal-hal yang tersembunyi itu yang akan dilakukan oleh Allah itu harus dijelaskan kepada umat Israel oleh Musa untuk menjadi satu peringatan buat Israel, buat kita, satu peringatan buat umat Tuhan, supaya ada peringatan bahwa jangan menuruti hidup dalam hawa nafsu. Ya, kita tidak boleh menuruti hidup dalam hawa nafsu, dan jangan bersungut-sungut terus seperti Israel. Sebab kalau terus bersungut-sungut nanti terus akan kena malapetaka dari Tuhan. Banyak malapetakanya masih Tuhan siapkan untuk bagi mereka yang tidak mau bertobat, yang bersungut-sungut, yang berontak kepada Tuhan, itu nanti akan kena lebih parah lagi, lebih parah. Jadi jangan sampai kita kena, buat apa kita mesti mengalami seperti itu? Ya, tidak ada gunanya. Kita hancur sendiri. Ya, kita jadi seperti manusia yang bodoh, tidak mengerti apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, di tengah-tengah hidup kita, dan kita terus hidup seperti apa adanya. Kita terus mengomel, terus bersungut. Sebetulnya tidak perlu itu terjadi, dan tidak perlu ini semua bencana-bencana ini terjadi. Kalau kita bertobat dari sungutan kita dan pemberontakan kita, maka Tuhan akan membuat kita tidak mengalami segala bencana. Amin. Ya, itu Tuhan itu baik sekali. Ya, kepada umatnya Tuhan cuma memperkenalkan perbuatan-perbuatannya dan rahasianya. Bukan rahasia. Kepada umatnya Tuhan cuma memperkenalkan perbuatan-perbuatannya. Ya. Mengapa? Karena umat Tuhan itu tidak bisa melihat sejauh seperti para pemimpin melihat. Pemimpin bisa melihat, pemimpin rohani ya, bisa melihat jauh. Kalau mereka mengenal jalannya Tuhan, mereka mengenal visi dari Tuhan, mereka mengenal pewahyuan dari Tuhan, mereka bisa melihat jauh ke depan. Tapi umat tidak bisa melihat itu. Jadi umat itu cuma dikasih tahu jalan-jalannya Tuhan, memberitahu yaitu tadi perbuatan-perbuatannya itu saja yang diberitahukan oleh Tuhan kepada umat. Ya, tapi kepada para pemimpin itu jalan-jalannya, itu rahasia, rencana Allah yang luar biasa. Ya, sebab itu kepada umat Tuhan diperingatkan supaya tunduk dan taat kepada para pemimpin. Sebab melalui para pemimpinlah nanti umat Tuhan itu akan mencari tahu rahasia Allah. Apa yang akan terjadi nanti? Perkara-perkara yang masih tersembunyi sekarang kita belum tahu, itu nanti akan terjadi, itu apa? Itu kita mau tahu melalui, bukan kita sendiri tanya sama Tuhan, tapi melalui para pemimpin. Pemimpin itu nanti akan menjelaskan pada hari Minggu pada hari pemahaman Alkitab hari apa saja yang disediakan spesial seperti kita begini pada hari Jumat. Ini saudara nanti akan dengar dari pemimpin saudara, itulah saya, untuk apa yang akan terjadi di Indonesia. Dan itu satu ayat yang dikatakan begini, Tuhan tidak akan melakukan sesuatu perbuatannya sebelum Tuhan memberitahu lebih dulu. Jadi Tuhan itu memberitahu lebih dulu, ini akan terjadi begini. Setelah itu terjadi ini, setelah itu terjadi apa lagi? Jadi dikasih tahu sama Tuhan supaya kalau itu terjadi kita jangan takut. Ya, ini ada dua reaksi. Yang reaksi pertama, manusia jadi takut. Orang Kristen juga banyak yang takut. Waduh, kenapa kok begini? Tuhan kok jahat? Tuhan kok keras? Tapi orang Kristen yang mengerti sungguh-sungguh, dia tunduk kepada pemimpinnya, dan para pemimpin itu bertanya sama Tuhan dan Tuhan memberitahu, dan para pemimpin itu kembali kepada umatnya dan memberitahu kepada umat apa yang sedang terjadi. Nah, itu para orang umat Tuhan tidak perlu takut.
Ya, malah mereka bersyukur. Oh Tuhan, kami bersyukur bahwa terjadinya ini supaya kami disucikan, kami bertobat. Jangan kami terus pakai mau sendiri, kekerasan hati kita sendiri, nanti kita akan mengalami kesusahan besar. Ya, jadi saudara, ada satu saudara, dia lihat di atas ini, di sini, di atas mimbar ini ada lampu, seperti lampu, tapi bukan lampu biasa, bukan lampu sorga itu ya, begitu. Dan kalau begitu para pemimpin itu naik ke atas, ya, seperti saya naik begitu, itu lampu menyala, cek, menyala. Dan mulai saya menyampaikan firman Tuhan, itu lampu menyala terus, sampai selesai lampu itu mati lagi. Selama lampu itu menyala, itu firman Tuhan dibuka, dijelaskan apa artinya, begini dan sebagainya. Dan saudara memperhatikan, saudara ada yang mencatat, ada yang memperhatikan, ada yang macam-macam, ya, menulis dan sebagainya. Jadi itu dia mengatakan, Tuhan berkata itu lampu, itu adalah cahaya firman Tuhan. Jadi firman Tuhan ini nanti seperti mengeluarkan lampu, cahaya, supaya kita bisa mengerti. Kalau tidak ada cahaya, gelap, kita tidak mengerti apa itu. Om Paulus ngomong begini, tapi saya tidak ngerti apa. Nah, kalau sudah tidak mengerti, ya buat apa kita datang? Kita tidak perlu. Ya, kita perlu mengertinya. Ya, dan itu pengertian, itu ada lampu di atas ini, itu yang selalu menyala. Kalau saya sudah menyampaikan firman Tuhan, itu menyala sampai selesai, baru dia mati lagi. Jadi saudara, kita tidak cuma kumpul-kumpul saja, tidak. Tuhan ada di sini. Tuhan berbicara kepada kita. Saya cuma dipinjam saja mulut lidah saya. Lebih dari itu tidak. Tapi Tuhan yang bicara. Ya, tidak boleh saya menyimpang sedikit pun. Apa yang Tuhan mau saya bicara itu. Karena saya setelah saya menulis khotbah saya, ya, khotbah pelajaran ya, jangan khotbah seperti pelajaran. Saya heran, saya pikir kok saya khotbah soal ini, kok bisa soal ini yang saya khotbahkan, bagaimana? Saya mau robah lagi, tapi tidak bisa, tidak jadi. Nah, akhirnya tetap saya khotbahkan itu. Ya, dan ternyata setelah saya sampaikan itu, ada maksud Tuhan yang indah. Betul, ada maksud Tuhan bahwa kita mesti begini. Ya, jadi saudara, jangan kita mengatakan, wah ini khotbah apa ini? Ya, semua khotbah itu, semua pelajaran itu dari Tuhan asal. Dan saya tidak boleh membuat khotbah sendiri. Saya harus berkhotbah sesuai dengan firman Tuhan. Ya, jadi dengan begitu kita ini tidak berjalan dalam gelap, kita berjalan di dalam terang. Amin. Kita dalam terang. Nah, perbuatan-perbuatan besar. Nah, di sini dikatakan perbuatan-perbuatan besar akan dialami oleh orang yang tunduk dan taat kepada pemimpin yang mengenal jalannya Tuhan. Jadi para pemimpin yang mengenal jalan Tuhan ya. Kalau pemimpin itu tidak mengenal jalan Tuhan, wah susah buat mereka mau jelaskan, tidak mengerti. Pemimpinnya sendiri tidak mengenal jalan Tuhan, bagaimana bisa memberi penjelasan kepada umat yang begini banyak? Tidak mungkin. Jadi pertama, pemimpin harus mengenal jalannya Tuhan lebih dulu. Harus merendahkan diri, ya, datang kepada Tuhan, mohon kepada Tuhan supaya dibukakan jalannya Tuhan itu apa yang mau dinyatakan kepada kita. Nah, setelah itu maka diminta dari pihak umatnya itu menundukkan diri dan taat. Sebab Tuhan tidak cuma mau membukakan rahasia-rahasianya kepada umat, tapi Tuhan mau umat itu supaya taat dan patuh, tunduk. Ya, patuh dan tunduk. Itu patuh itu penting sekali. Ada perbedaan antara patuh dengan taat. Taat bisa saja saudara taat, tapi saudara taat namun hati saudara tidak sungguh-sungguh taat. Saudara ngomel misalnya, karena sudah mesti pergi ke sini atau disuruh pergi ke situ sama Tuhan, atau mesti melakukan sesuatu, tapi sudah tidak mau. Saya tidak mau, saya lebih suka melakukan yang itu, bukan yang ini. Tapi karena sudah takut ya sudah pergi, tapi taat, tapi taatnya
terpaksa. Nah, itu bukan penundukan diri. Penundukan diri itu apa saja yang Tuhan mau kita kerjakan, kita bilang amin Tuhan, saya menurut. Ya, lihat itu. Abraham diminta sama Tuhan bilang, Abraham, serahkan anakmu untuk dipersembahkan menjadi persembahan korban bakaran. Serahkan. Apa yang dikatakan oleh Alkitab? Besok pagi, belum sampai 24 jam, besok pagi dia merikas-rikas, menyiapkan ya, beberapa ekor kuda dan anaknya juga ditaruh di atasnya, bawa apalagi itu ranting-ranting, bawa macam-macam ya, semua peralatan itu dibawa untuk membakar anak ini, menyembelih dan membakar. So, Tuhan bilang, Abraham, dia bilang ya Tuhan. Zaman dulu kalau orang tuh bilang ya Tuhan, itu berarti apapun yang Tuhan minta dia sudah ya, itu janjinya dia ya. Lain perkara kalau ya saya disuruh apa tuh, saya mau tahu dulu. Nah kalau begitu itu pakai apa, tawar-menawar, dan itu bukan penundukan diri, itu masih ketaatan yang kasar, belum penundukan diri. Tapi kalau penundukan diri, ya Tuhan. Abraham, ya Tuhan. Bukan Abraham diam. Abraham diam, masih diam. 3 kali diam. Tuhan panggil Abraham, dia masih diam. Kenapa Abraham kok kamu diam? Saya mau tahu apa perintah Tuhan. Saya mau tahu apa yang Tuhan suruh saya. Kalau saya bisa, saya akan lakukan. Kalau saya tidak bisa, ya tidak bisa. Nah itu pakai apa? Pakai syarat. Mau melakukan sesuatu untuk Tuhan, tapi ada syaratnya. Kalau saya bisa, kalau saya tidak bisa. Tapi sebenarnya kalau Tuhan suruh kita melakukan sesuatu, itu Tuhan yang kasih kebisaan kepada kita. Bukan kita yang bisa, Tuhan yang bisa. Amin. Ya, kita ya Tuhan, saya bisa, saya rela, saya melakukan. Itu bukan dari kita, tapi itu dari Allah. Kalau Allah menyuruh kita melakukan sesuatu, Allah memberi kemampuan untuk kita melakukan dan kita bisa melakukan. Itu yang terjadi dengan Abraham. Ya. Sebab itu Abraham itu jadi bapaknya orang percaya yang luar biasa. Sehingga dia apa yang dia lakukan itu semua itu jadi bayangan Bapak mempersembahkan Yesus di atas salib. Ya. Coba kita baca pasal 22 Kejadian ayat 1. Ya. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Ya. Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan. Ya Tuhan. Ya Tuhan. Abraham belum diketahui disuruh apa, belum. Tapi dia bilang, ya Tuhan. Kalau kita bilang nanti dulu Tuhan, engkau minta apa sama saya? Saya bisa atau tidak? Kalau saya tidak bisa ya jangan. Kalau saya bisa, baru saya bilang ya Tuhan. Tapi di sini Abraham ya Tuhan. Lebih dulu ya. Belum diberitahu tugasnya, tapi sudah ya. Itu kepatuhan yang istimewa. Ya terus. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, ya, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Persembahkan sebagai korban bakaran sebagai salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Mempersembahkan anak tunggal itu tidak gampang. Dia tidak minta anak, dia dikasih anak, dia sudah dikasih anak, dia diminta kembali anaknya sama Tuhan. Ya, kalau kita mungkin kita bilang, oh, saya bingung Tuhan, bagaimana lebih baik Tuhan tidak usah kasih sama saya ini anak daripada Tuhan memberi anak. Tapi saya sakit hati saya karena ini anak mesti mati dikorbankan. Ya, tapi tidak. Di sini dia bilang, ya Tuhan, ini penundukan diri. Ya, dan itu senjata kita untuk mengalahkan iblis. Amin. Amin. Ya atau ya? Ya. Di mana ayatnya? Bible bilang begini, tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, iblis akan
lari. Tunduk dulu, jangan lawan iblis dulu. Nanti sudah lari. Ya. Jangan lawan iblis dulu. Tunduk kepada Allah. Tunduk kepada Allah. Itu siapa Allah itu? Allah itu firman. Betul? Yohanes 1 ayat 1, Allah itu pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Allah. Dan firman itu adalah Yohanes 1. Jadi tunduk kepada Allah itu berarti tunduk kepada firman. Betul? Nah, kalau sudah tunduk kepada firman, saudara, kuasanya saudara itu besar. Iblis takut. Kalau iblis tidak takut sama orang itu tanda karena orang itu tidak tunduk kepada firman. Dia bilang saya tunduk kepada Allah, tapi saya tidak tunduk kepada firman. Itu omong kosong. Dia tidak tunduk kepada Allah. Sebab orang yang tunduk kepada Allah, dia mesti tunduk kepada firman. Kalau orang mengatakan dia tunduk kepada Allah, tapi dia tidak tunduk kepada firman, dia bohong. Dia mengatakan menundukkan diri kepada Allah, tapi tanpa bukti. Tanpa bukti. Katakan sama-sama, tanpa bukti. Tanpa bukti. Allah bisa dilihat, tidak bisa. Buktinya untuk kita bisa melihat kepada Allah, kita tunduk kepada Allah adalah kita tunduk kepada firman. Kalau kita tunduk kepada, oh ya, memang ada buktinya. Orang ini tunduk kepada firman. Dan firman itu adalah Allah. Jadi firman itu adalah, coba kita baca Yohanes 1 ayat 1 ya. Jadi Tuhan mau supaya kita ini tunduk. Jangan cuma tunduk saja, tapi harus ada bukti. Tunduknya bagaimana? Ya, Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Ya. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Ya. Dan firman itu adalah Allah. Ya, firman itu adalah Allah. Jadi kalau kita tunduk kepada Allah, itu berarti kita mesti tunduk kepada firman. Kalau tidak, ya bukan tunduk kepada Allah. Ya, oleh karena itu sebagian pemimpin harus bisa memimpin diri sendiri lebih dulu sebelum bisa memimpin umat. Seorang pemimpin itu harus bisa memimpin diri sendiri lebih dulu. Memimpin diri sendiri di dalam kehendak Allah dan di dalam mengalami Allah di dalam dirinya, mengalami Allah di dalam dirinya. Barulah dia akan dapat memimpin umat Allah sesuai dengan kehendak Allah. Jadi kalau dia tidak bisa memimpin diri sendiri di dalam kehendak Allah dan mengalami Allah, ya, jangan cuma kita tahu Allah tapi kita tidak mengalami Allah. Itu berarti kita tidak mengalami firman itu dalam hidup kita, ya, dalam kehendak Allah dan di dalam mengalami Allah. Barulah dia bisa memimpin umat Allah sesuai dengan kehendak Allah. Jadi yang dimaksud dengan pemimpin di sini bukan cuma pemimpin sidang, pemimpin gembala sidang, tapi pemimpin yang lain. Diaken seorang pemimpin, itu juga pemimpin sel group, itu juga ya. Jangan cuma pemimpin sel group mau jadi pemimpin tapi tidak betul-betul ya, dia harus menundukkan diri ya. Pemimpin keluarga, pemimpin pemerintahan, pemimpin sekuler, dunia sekuler ya. Di kantor-kantor itu kita juga harus menjadi pemimpin yang walaupun itu kantor yang bukan kerajaan surga, tapi saudara diberi kepercayaan sebagai pemimpin di kantor ini. Saudara harus mencahayakan Kristus dalam hidup saudara, supaya orang lihat, orang yang non Kristen bisa melihat juga, bukan cuma orang Kristen, orang non Kristen juga bisa melihat saudara itu beda dengan pemimpin yang lain di dunia sekuler. Ya, jadi saudara punya satu perbedaan. Ya, ini penting sekali untuk. Jadi bukan cuma kalau di hari Minggu kita jadi pemimpin, ya hari hari komsel, ada sel group kita jadi pemimpin, bukan cuma itu, tapi tiap hari di kantor di mana saja kita berada, kita harus menjadi pemimpin yang menyinarkan satu cahaya daripada Kristus. Ya, dalam Amos pasal 8 ayat 11, coba kita baca. Amos 8 ayat 11. Ya. Sampai 14. Pasal 8 ayat. Ya. Oke. Ya. Ayat 11. Sesungguhnya
Sesungguhnya waktu akan datang. Waktu akan datang. Jadi bukan yang sekarang, ya, yang akan datang. Apa yang akan datang? Demikianlah firman Tuhan Allah. Terus aku akan mengiringkan kelaparan ke negeri ini. Jadi bukan kelaparan yang sekarang ini, bukan. Nanti akan terjadi kelaparan yang akan datang. Terus bukan kelaparan akan makanan, ya, dan bukan kehausan akan air. Bukan kelaparan akan makanan. Jadi bukan perut kita yang lapar, bukan leher kita yang haus, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi lapar untuk mendengarkan firman Tuhan. Dengarkan firman Tuhan. Ini ingat baik-baik. Ya, sebab nanti kita lihat di sini firman Tuhan itu akan menjadi mahal. Tidak ada firman Tuhan, orang akan berjalan dari laut ke laut, dari timur, dari utara ke timur, cari firman Tuhan. Bukan cari beras banyak. Ya, beras merah juga banyak. Ya, beras putih banyak, tapi firman Allah tidak ada. Pada saat itu manusia, banyak orang muda rebah, ya, mereka rebah, mereka jatuh dalam dosa, mereka tidak bisa bangkit lagi, mereka terus berada dalam keadaan seperti itu, ya. Terus mereka akan mengembara dari laut ke laut, ya, mengembara dari laut ke laut. Ini orang-orang muda. Terus dan menjelajah dari utara ke timur. Jadi mengembara dan menjelajah. Ini mengembara itu, orang yang mengembara itu jalan terus, tak tahu kemana mengembara. Tapi menjelajah itu juga seperti mesin penjelajah. Menjelajah pada waktu Amerika bisa mendaratkan itu, ya, mesinnya di bulan itu, jadi mesin menjelajah. Ya, menjelajah dari utara ke timur, terus untuk mencari firman Tuhan. Untuk mencari firman Tuhan. Ini bayangkan, firman Tuhan. Tidak ada firman Tuhan lagi, tidak ada seperti Bible Study begini, tidak ada lagi. Ya, nanti banyak orang akan mengalami kejatuhan untuk mencari firman Tuhan, terus tetapi tidak mendapatnya. Tapi tidak mendapatkannya, tidak mendapat. Kalau Alkitab bilang tidak mendapat, ya betul-betul tidak mendapat. Terus pada hari itu akan rebah lesu anak-anak darah yang cantik dan anak-anak teruna karena haus. Ya, anak-anak darah yang cantik akan rebah lesu, dan anak-anak teruna rebah karena haus, tidak bangkit lagi. Terus mereka yang bersumpah demi Asima, Dewi Samaria. Ya, Asima, Dewi Samaria. Ini ada semacam berhala-berhala dari dosa-dosa, dari misalnya dari kemabukan, ada berhala dari free sex, ada berhala dari macam-macam, ya. Semua itu berhala-berhala. Dan yang berkata demi Allahmu, yang berkata demi Allahmu yang hidup, ya, Haidan, serta demi dewa kekasihmu yang hidup. Kekasihmu ini dewa najis, roh najis, ya, yang hidup. Hai Berseba. Mereka itu akan rebah dan tidak akan bangkit lagi. Rebah dan tidak akan bangkit lagi. Jadi berarti itu kelaparan akan datang luar biasa dahsyat. Tapi sudah terlambat buat orang-orang muda waktu itu, sudah terlambat. Mereka tidak bangkit lagi, tidak bisa bangkit. Jadi sudah terlambat. Sekarang saudara lapar, sudah masih bisa datang, ada pemahaman Alkitab, sudah masih bisa mencatat firman Tuhan. Tapi nanti kalau sudah lapar, sudah cari firman Tuhan, tidak dapat. Sudah nanti akan rebah dan tidak bangkit lagi. Sudah, ini akan terjadi. Jadi saudara, jangan sampai kita menunggu, ya, masa kelaparan akan firman Tuhan sekarang itu masih bisa ditolerir. Tapi kalau yang nanti, itu kelaparan yang nanti yang akan datang untuk melapar terhadap firman Tuhan, itu sudah tidak ada lagi firman Tuhan, terlambat sudah. Ya, sebab kekuatan. Kenapa di sini orang-orang muda, ya, orang muda rebah karena haus. Orang muda juga rebah
karena haus. Ya, ayat 13, pada hari itu akan rebah lesu anak-anak darah yang cantik dan anak-anak teruna karena haus. Jadi saudara, mereka haus, rebah karena haus akan firman Tuhan. Dan ini tanda bahwa orang-orang muda juga butuh firman Tuhan. Buktinya mereka cari firman Tuhan, mereka tidak mendapatkan, mereka jatuh. Ya, mereka tidak bisa bangkit lagi, tidak bisa bangkit sampai habis. Ya. Jadi ini bukti bahwa orang-orang muda juga butuh firman Tuhan. Kalau tidak ada firman Tuhan, mereka tidak bisa bangkit. Yang tidak ada obatnya yang lain, tidak ada. Firman Tuhan saja. Ini mereka cari firman Tuhan, mereka sudah menjelajah dari laut ke laut, mengembara dari laut ke laut ayat 12, dan menjelajah dari utara ke timur. Itu sudah pekerjaan yang luar biasa itu. Tapi untuk apa? Untuk mencari firman Tuhan, untuk mencari firman Tuhan. Tapi tidak mendapat. Tetapi tidak mendapatnya. Ayat 14, pada hari itu akan rebah. Jadi pada waktu mereka tidak mendapatkan firman Tuhan, mereka jadi rebah, mereka rohani, mereka rebah, mereka jatuh. Ya, anak-anak darah yang cantik dan anak-anak teruna karena haus, ya, rebah dan tidak bangkit-bangkit lagi. Dan ayat 14 bagian terakhir, mereka itu akan rebah dan tidak akan bangkit lagi. Jadi orang muda, perhatikan, ini kemurahan Tuhan kalau engkau masih bisa mendapat firman Tuhan. Sekarang, ya, semua. Ya, saya senang kalau ini di sini gereja sekarang, gereja kita ini tidak cuma kaum muda saja, kemudian orang tua saja, ya, nanti ibu-ibu saja. Ya, kalau ibu-ibu boleh lah, itu sudah dari zaman dulu. Ya, zaman dulu ibu-ibu. Ya, tapi sekarang bisa campur. Ya, jadi iblis itu mau potong-potong, supaya orang tua sendiri. Ya, pada waktu di BRI pertama kali itu kebaktian campur itu dipisahkan. Ya, orang muda dikeluarkan, bikin kebaktian sendiri, sisa orang tua saja. Saya waktu nyanyi itu, saya dari atas mimbar, saya terkejut, saya baru terkejut saat, oh gini jadinya tahu, semua muka panjang semua, om itu, tante, semua muka panjang, noleh, mungkin oleh anak saya di mana ya, udah ada, ya. Jadi tidak ada anak muda, tidak ada orang muda, tidak ada. Orang muda itu memberi semangat itu tidak ada. Semua orang tua, ya, hatiku sekarang girang sampai Tuhan Yesus datang, ya. Tapi tidak girang, mukanya tidak girang, cuma ya, dipaksakan. Tapi puji Tuhan, sekarang kita bisa bersatu lagi. Amin. Sebab Tuhan mau ada papa, ada mama, ada anak pertama sampai anak yang ke-13. Saya 13. Ya, begitu, mesti ada semua. Ada tante, ada semua, nip dan apa saja semua. Jadi ini Tuhan membuat kita supaya kita mengerti, kita ini keluarga Allah. Kita mesti dalam satu kekeluargaan, jangan kita sendiri. Ya, sebab kalau sudah belum ada bapak saudara atau ibu saudara, bapak, ya, ayo pak ikut, ayo mah ikut, pokoknya hebat. Ya, apa hebat? Ya pokoknya Tuhan Yesus hebat. Nanti Tuhan Yesus yang akan bicara sendiri. Ya. Ya, banyak orang mengatakan saya ini kok pendeta itu kok tahu urusan saya tidak pernah ngomong sama dia, saya tidak tahu, saya tidak ada waktu untuk menyelidiki saudara punya persoalan. Tapi Roh Kudus yang tahu. Roh Kudus berbicara melalui mulut saya yang saya tidak tahu apa-apa. Tapi itu perhatian Tuhan. Amin. Kalau saya bicara sesuai dengan keadaan saudara, itu perhatian Tuhan untuk saudara, bukan untuk mau menyerang atau mau apa, tidak. Itu perhatian Tuhan. Saya ngomong saja, saya tidak kenal siapa-siapa,
saya tidak tahu keadaan saudara bagaimana. Saya ngomong firman Tuhan, dan nanti firman Tuhan itu akan mengenai apa problem saudara, apa keperluan saudara. Tuhan akan bicara kepada saudara, dan Tuhan akan memberikan jalan keluar, solusi kepada saudara, sehingga sudah pulang nanti ada satu jalan yang baru untuk saudara dapat dari Tuhan. Haleluya, amin. Ya, jadi ini Tuhan mau jangan sampai kita tertipu oleh kenikmatan dunia. Ya, sebab kekuatan orang muda itu ada di dalam firman. Kalau dia cari firman dia tidak dapat, dia rebah, lesu. Ya, jadi saudara perhatikan, kekuatan saudara ada di dalam firman. 1 Yohanes 2 ayat 14, coba kita baca lagi sekali. 1 Yohanes 2 ayat 14. Ya. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat. Dan firman Allah diam di dalam muda, kamu. Kamu kuat karena apa? Karena ada ilmu pencak silat. Saya bisa pencak silat. Enggak. Karena apa? Karena firman Allah diam di dalam kamu. Ya, katakan sama-sama, 1, 2, 3. Karena firman Allah diam di dalam kamu. Orang muda, bisakah engkau hidup lepas dari firman Tuhan? Tidak bisa. Kalau lepas dari firman, kau jadi loyo. Ya, loyo dalam arti rohani itu lebih berat daripada loyo secara jasmani. Tidak punya kekuatan. Kau tidak bisa mengatakan tidak. Wah, di Indonesia ini kalau makan, bukan main. Itu tuan rumah itu selalu kasih tambah lagi, tambah. Ya. Dia sudah janji nanti dari luar negeri, dia bilang kalau saya pergi Indonesia, saya bilang tidak. Ya, cukup, thank you, terima kasih. Ya. Tapi waktu dia bilang tidak, ini tuan rumah dan nyonya rumah lebih semangat, dia kasih. Ayo, tambah lagi, tambah sedikit, tidak apa-apa, sedikit, tambah lama tambah jadi bukit. Ya, sampai akhirnya ya sudah menyerah. Ya, kalau di barat tuh tidak ya tidak. Tapi kalau Indonesia tidak bisa bilang ya. Itu kebaikan hatinya orang Indonesia. Ya, saudara, puji Tuhan. Nah, kita bisa berkata tidak kepada iblis. Kalau iblis datang bukan bawa nasi rawon. Kalau nasi rawon tidak apa-apa, tapi bawa hawa nafsu, bawa segala nafsu-nafsu yang jahat, nafsu-nafsu judi dan sebagainya yang merusak tubuh manusia. Itu kita harus bisa lawan. Kita kuat sebab kita bisa mengatakan tidak kepada tawaran dunia. Amin. Ya. Terus, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Ya, kamu telah mengalahkan yang jahat. Jadi musuh kita itu siapa? Manusia atau yang jahat? Nafsu yang jahat itu musuh kita. Bukan manusianya. Wah, manusia ini musuh saya. Enggak. Tapi di dalam manusia itu ada nafsu yang jahat dan dia berusaha menawarkan itu kepada saudara. Dan kalau saudara ambil itu berarti saudara kalah. Tapi kalau saudara tidak, mesti mengatakan tidak. Seperti Tuhan Yesus dicobai 3 kali, dia bilang apa? Tidak. Yang terakhir Tuhan Yesus disuruh menyembah 1 kali saja. Dalam Amplified Bible dikatakan 1 kali saja kamu menyembah aku, kata iblis. Tapi Yesus bilang tidak, ada tersurat kamu tidak boleh menyembah kepada hal-hal yang lain kecuali kepada firman, kepada Allah sendiri. Ya, jadi melalui pergaulan yang buruk ini juga bisa merusak. Saya lihat banyak orang muda yang baik, tapi jadi rusak karena ini ikut pergaulan yang buruk. Ya, pulangnya tengah malam, ya, fly, mukanya merah, ya, untung tidak kosong, ya, mukanya tidak kosong. Ya, jadi kasihan mereka anak baik sebenarnya, tapi karena pergaulan jahat,
Maka ditawari, ayo 1 kali saja rokok, tidak apa-apa. 1 kali saja minuman keras. 1 kali saja main judi. 1 kali saja, 1 kali. Tapi ada 1 kali, ada 2 kali. Betul? Ada 2 kali, ada 4 kali. Ada 4 kali, ada 10 kali. Ada 10 kali, ada 20 kali. Dan seterusnya dia diikat sama rantai dosa. Siapa yang bisa mengalah? Jangan tunggu kalau sudah diikat baru, oh Tuhan tolong. Sulit tuh, mau mengeluarkannya sulit. Walaupun bisa, Tuhan bisa. Tapi kita mesti waspada, kita mesti kuat. Amin. Kita mesti kuat. Jangan kita masuk dalam peperangan kita loyo. Belum perang kita sudah loyo. Saya sudah lemah. Gimana nanti saya tidak bisa mengatakan tidak. Kalau sudah tidak bisa mengatakan tidak, lebih baik saudara jangan bergaul dengan orang-orang pergaulan yang buruk. Bisa mengerti? Dengan pencemooh-pencemooh, jangan. Ini Mazmur 1 ayat 1. Jangan kita bergaul dengan orang-orang yang rusak. Nanti kita jadi rusak. Karena kita belum bisa mengatakan tidak. Kita belum bisa mengatakan tidak mau. Tidak. Kalau sudah bisa mengatakan tidak dan sudah konsekuen, ya bisa. Tapi kalau sudah belum bisa mengatakan tidak, sudah bergaul dengan orang-orang yang pencemooh-pencemooh itu, sudah nanti akan kena pengaruhnya itu. Sehingga ini hari sudah bilang tidak, besok tidak, besok lusa tidak, besok lusa panjang sudah tidak, sudah fly sampai akhirnya ya sudah kena. Jadi hati-hati ya, kita kuat sebab firman Allah ada di dalam kamu dan kamu telah mengalahkan si jahat ya. Orang muda yang kuat itu satu, firman Allah ada di dalam dia. Amin. Makanya kalau firman Allah ada di dalam Anda, firman Allah ini mesti diapakan? Dibaca. Kalau tidak dibaca, dia tidak akan pindah ke saya, ke kita. Tidak akan pindah ke hati saya, karena saya tidak membaca. Setiap pagi sudah perlu membaca, biarpun sedikit baca. Itu membaca, ya, misalnya sudah baca 5 ayat, 10 ayat, tapi sudah baca pelan-pelan, sudah ulangi sampai sudah meresap. Itu dengan cara membaca itu dan memasukkan dalam hati, itu firman pindah ke dalam hati saudara. Nah, sekarang firman itu ada di dalam saudara, tidak di dalam ini kertas ini, tidak. Ini keras huruf itu mati, tapi kalau dia hidup, dia pindah di dalam hati kita, maka firman itu menjadi hidup. Dan firman Tuhan itu akan berkuasa. Ya. Satu, firman Allah itu di dalam kamu. Jadi mesti dibaca. Kalau tidak dibaca, tidak akan pindah dia ke kita. Yang kedua, berani berkata tidak kepada tawaran dunia, blue film, free sex, ya, obat-obatan, pergaulan buruk dan sebagainya. Itu kita mesti tegas. Ya. Yang ketiga, musuh kita itu adalah bukan manusia, tetapi kejahatan. Ya, jangan sudah terima. Ya, kalau dia tawarkan apa-apa yang jangan sudah terima. Dan jangan sudah berada di tengah-tengah mereka. Kalau sudah mau disucikan, sudah mesti keluar gitu, keluar. Ya, tapi saya juga mau menyelamatkan mereka. Ya, bagaimana kamu mau selamatkan orang lain, tapi kalau kamu sendiri belum selamat. Ya, kamu sendiri masih seperti orang sakit malaria rindu atau malaria. Nah, nanti kamu mau keluarkan orang itu dari situ, tidak bisa. Mesti keluar dulu, menang dulu. Baru setelah itu kita punya kekuatan untuk mengatakan tidak kepada mereka. Ya, jadi dan kelakuan yang baik itu sangat perlu. Ya. Jadi saya mau selesaikan terakhir. Ya. Mengenai hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan. Seorang pemimpin yang diurapi. Perhatikan. Seorang pemimpin yang diurapi. Ya. Menghasilkan pemimpin yang bagaimana? Bagaimana? Menghasilkan pemimpin yang bagaimana?
Kok diam? Pemimpin yang diurapi oleh Roh Kudus menghasilkan pemimpin yang bagaimana? Yang diurapi. Amin. Pemimpin yang rendah hati menghasilkan pemimpin yang bagaimana? Juga rendah hati. Pemimpin yang berhikmat, dia punya hikmat, karunia hikmat, dia akan menghasilkan pemimpin yang bagaimana? Yang berhikmat juga seperti dia, ya, pemimpin yang suka, yang punya tanda-tanda mujizat, mengadakan tanda mujizat, itu nanti dia akan menghasilkan pemimpin yang bagaimana? Juga yang punya, yang bisa membuat tanda-tanda mujizat, ya, seorang pemimpin yang agamawi, bagaimana? Menghasilkan pemimpin yang bagaimana? Juga agamawi. Pemimpin pengajaran akan menghasilkan pemimpin yang bagaimana? Pengajaran. Pemimpin yang mementingkan hadirat Tuhan seperti Musa akan menghasilkan pemimpin yang bagaimana? Juga pemimpin yang menghasilkan hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan itu begini. Satu waktu pernah Musa, Tuhan marah sekali Tuhan. Saya tidak akan berjalan sama kamu. Kalau saya berjalan sama kamu, saya tidak tahan lihat kamu, saya hancurkan habis kamu. Nanti aku akan bikin Musa. Berniat Musa nanti akan timbul satu bangsa yang baru. Tapi aku akan bunuh kamu semua. Mendengar itu, yang menakutkan itu, ancaman dari Tuhan, orang Israel takut semua, takut. Terus Tuhan bilang sama Musa, Musa, aku tidak akan berjalan sama dengan kamu. Kamu pergi sendiri, ini malaikatku. Aku kasih satu malaikat, cukup, akan memimpin kamu. Tapi Musa bilang, Tuhan jangan. Kalau engkau tidak mau berjalan sama dengan kami, lebih baik kita tidak usah jalan. Kita tinggal saja di sini sampai mati semua. Musa ini juga getol, ya, bukan kurang ajar tidak, tapi dia bilang, saya tidak mampu. Saya mau memimpin mereka tanpa Tuhan hadir. Sedang Tuhan hadir saja mereka berani ngamuk-ngamuk, berani berontak. Wah, kurang sopan sekali orang Israel. Ya. Bagaimana kalau Tuhan tidak bersama saya? Terus saya ini mau diapakan sama mereka? Saya digoreng sama mereka, jadi sate. Ya. Oh, Tuhan sendiri ada di tengah-tengah mereka, masih tidak takut, tidak takut, berani sekali sama saya. Apalagi sama saya, sama Tuhan saja dia berani, apalagi sama saya. Jadi kalau Tuhan tidak ikut, tidak usah kita. Wah, terus Tuhan lembek hati. Tuhan itu seperti teman. Ya baik, saya akan terima permintaanmu. Saya akan berjalan sama dengan kamu, memimpin Israel. Tapi mereka harus berhati-hati. Seluruh orang muda yang keluar dari negeri Mesir 40 tahun yang lalu itu akan masuk negeri Kanaan. Tapi yang sudah tua-tua itu akan mati semua, satu persatu mati. Dan di sepanjang jalan itu banyak kuburan. Bukan kuburan, itu cuma ya mati sudah ditaruh gitu aja, dikasih pasir, ditutupi sedikit karena panas, baunya busuk sekali. Ya, jadi mereka itu tulang-tulangnya itu sepanjang jalan itu banyak sekali, 2 juta, bayangkan 2 juta. Ya, kemudian Musa berkata kepada Tuhan, saya minta hadiratmu saja menyertai perjalanan saya dengan Israel. Musa lebih mengutamakan hadirat Tuhan daripada kuasa Tuhan. Kok aneh ya? Kuasa Tuhan hebat, kuasa Tuhan. Lihat kalau pendeta-pendeta khotbah, kuasa Tuhan ada di sini, mujizat Tuhan ada di sini. Apalagi semua ada di sini. Kuasa Tuhan, bukan kasih Tuhan. Kasih Tuhan tidak bikin mujizat. Kuasa Tuhan bikin mujizat. Mujizat Tuhan yang bikin mujizat. Ya. Tapi aneh, Musa ini tidak mengutamakan hadirat, tidak mengutamakan kuasa. Ya, kuasa, mujizat, tanda ajaib, berkat-berkat itu tidak. Tapi dia
utamakan hadirat Tuhan. Dia lebih utamakan hadirat Tuhan daripada berkat. Nah, kalau kita dengar salah, wah banyak pendeta berkat Tuhan, berkat Tuhan, berkat Tuhan. Pokoknya berkat Tuhan. Dapat mobil baru, berkat Tuhan. Dapat truk baru yang 8 ban itu. Puji Tuhan. Nanti dapat lagi truk yang tronton yang 12 ban. Wah, ini puji Tuhan. Ini semua berkat Tuhan. Berkat Tuhan, berkat Tuhan, berkat Tuhan. Terus jatuh setelah itu. Karena tidak memperhatikan hadirat Tuhan. Saya mau pilih hadirat Tuhan atau berkat Tuhan? Di dalam hadirat Tuhan ada berkat Tuhan? Ada. Tapi di dalam berkat Tuhan belum tentu ada hadirat Tuhan. Hati-hati, jangan kita ketipu dengan segala macam penginjilan yang dangkal-dangkal. Ya, sebab Musa dan Israel mengalami banyak kesulitan karena dia lebih mengutamakan berkat-berkat dan tanda-tanda ajaib lebih daripada hadirat Tuhan. Saya tidak katakan kalau sudah mengkhotbahkan tanda ajaib tidak ada, mengkhotbahkan hadirat Tuhan tidak ada tanda ajaib, ada. Di dalam hadirat Tuhan juga ada tanda ajaib, amin. Ya, jangan takut. Wah, kalau kita nanti tidak ada berkat, kita makan apa? Oh, terlalu sempit pikiran kita. Hadirat Tuhan itu kehidupan. Segala yang hidup ada di dalam Dia, itu ada di tengah-tengah kita pada waktu hadirat Tuhan ada di sini. Amin. Ya. Bukan kemudian kita bicara soal hadirat Tuhan. Oh, hadirat Tuhan kita sembah, menyembah Tuhan. Kemudian ya amin, kita pulang kosong, tidak bawa apa-apa. Kalau cuma hadirat Tuhan, tidak. Jadi Musa pada waktu itu seringkali dia merasa tak berdaya karena dia tidak berdaya untuk melakukan sesuatu permintaan Israel. Israel itu bayangkan, mintanya macam-macam. Satu waktu dia bilang, saya minta daging. Wah, ini daging ini mau ambil lembu dari mana? Ini bukan ujung pandang Makassar, ini padang pasir. Ya, mintanya macam-macam. Tapi Tuhan bilang, kamu diam Musa, aku akan membuat supaya mereka tahu bahwa aku sanggup. Minta daging, oke. Tuhan kirimkan daging itu dari sebelah timur. Itu dagingnya dari apa? Bukan lembu, tetapi dari apa? Burung puyuh. Burung puyuh enak loh. Kalau di restoran mahal. Wah, burung puyuh terbangnya sampai cuma segini. Jadi mereka ambil dirobek gini supaya tidak bisa terbang. Terus mereka makan. Ya, satu orang bisa bikin 10 tumpuk, 10 gulung sampai baunya busuk sekali. Nah, mereka makan tuh rakus sekali. Sampai Tuhan lihat jijik, Tuhan ini orang Israel ini kotor. Ya, kemudian Tuhan hancurkan 42.000 orang mati. Nah, tapi Tuhan sudah memberi kesempatan mereka melihat mujizat Tuhan terjadi. Yosua seringkali melihat Musa bercakap-cakap dengan Allah. Coba kita baca Keluaran 33 ayat 11. Mari. Keluaran 33 ayat 11. Ya. Nah. 33 ayat 11. Silakan. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Ya, seperti berbicara kepada temannya. Terus kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Ya, terus tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Nah, dia terus di dalam hadirat Tuhan. Yosua wakilnya dari Musa ini ketularan. Ya, ketularan tuannya yang waktu itu Musa ini dia selalu berada dalam hadirat Tuhan. Sekarang abdinya, hambanya ini juga begitu. Musa sudah pulang ke kemahnya, Yosua masih belum pulang, masih tetap ada di dalam tabernakel itu. Di situ dia menyembah Tuhan. Dia sendirian, luar biasa. Ya, jadi seorang guru yang
mengutamakan hadirat Tuhan, itu nanti akan menghasilkan murid-murid yang mengutamakan hadirat Tuhan. Saudara, Yosua belajar dari Musa betapa pentingnya hadirat Tuhan. So, kalau kita mementingkan hadirat Tuhan, saya kira kita tidak akan menyanyi sembarangan. Kita akan menyanyi dengan sungguh-sungguh. Ya, karena hadirat Tuhan itu sudah ada pada waktu kita menyanyi. Ya, kita terus menyembah kepada Tuhan. Ya, tampaknya Yosua itu menjadi pemimpin yang kuat sekali. Ya, saudara, pemimpin yang diurapi, pemimpin yang tulus, pemimpin, saya mau tunjukkan satu, pemimpin generasi Kain. Ya, coba, ini ayat terakhir, Kejadian 4 ayat 16. Ini pemimpin yang kehilangan hadirat Tuhan. Kejadian 4 ayat 16. Mari. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan. Dari hadapan Tuhan. Terus? Dan ia menetap di tanah Nod. Ya, terus? Di sebelah timur Eden. Kain kehilangan hadirat Tuhan. Maksudnya begini, pergi dari hadapan Tuhan. Hadapan Tuhan itu artinya dari hadirat Tuhan. Jangan mau menjadi pemimpin yang kehilangan hadirat Tuhan. Kain pergi dari hadapan Tuhan. Itu dari hadapan Tuhan itu bukan artinya satu wilayah. Wah, ini wilayah hadirat Tuhan. Sekarang Kain pergi dari hadirat Tuhan ini. Bukan yang dimaksudkan bukan wilayah atau area. Seperti misalnya sudah seringkali kalau sudah pakai handphone, ya, terus ada yang jawab di sana, nomor yang Anda hubungi sedang berada di luar area. Wah, itu berarti saudara kalau dalam arti rohani sudah di luar area hadirat Tuhan. Seringkali kita tidak berada di hadirat Tuhan, ya, sehingga kita tidak bisa nyambung dengan Tuhan. Kita menyembah Tuhan, kita kering. Kita berada di luar hadirat Tuhan. Jangan kita berada di luar hadirat Tuhan. Amin. Saya mengalami, kalau saya menyembah Tuhan, saya ada hadirat Tuhan. Saya belum menyembah itu, saya sudah kepingin menyembah Tuhan. Kepingin masuk di ruangan doa untuk berdoa di sana. Tapi kalau saya sudah kering, ya mau menyembah itu masih nganu ini, masih ada telepon, masih ada apa. Jadi terus di cancel, di delay. Ya, saya bilang ini tidak bisa dibenarkan. Ini saya tidak mau. Ini daging. Jadi males. Menyembah jadi males. Ya, menyembah mau cepat-cepat selesai. Tapi saya mesti memaksakan. Daging ini mesti dipaksa. Ya, mesti menyembah. Jadi kalau saya mau menyembah Tuhan, saya ada kerinduan, sudah ada kerinduan itu begitu kita menyembah enak naik. Ya, jadi saudara, mari kita rajin. Kita mau masih rajinkah saudara mencari hadirat Tuhan? Mari, gereja ini mesti jadi gereja yang penuh hadirat Tuhan. Amin. Mari, saudara, hari Minggu juga kita menyanyi hadirat Tuhan. Hari Kamis ada doa. Itu saya undang saudara, pelayan-pelayan Tuhan. Diakan datang hari Kamis. Itu menyembah Tuhan tuh, wah, senang sekali. Ya, sudah coba tuh. Kalau saya coba nanti sudah bisa, wah ya, betul tahu. Ya, saya menyembah Tuhan, senang saya. Dan sekarang Tuhan ada di sini. Mari kita mau jadi pemimpin yang mengutamakan hadirat Tuhan. Amin. Ya, nanti apa yang saya butuhkan berkat Tuhan, itu urusan belakang, itu urusannya Tuhan. Nanti Tuhan akan memberikan kepada saudara apa yang saya butuhkan. Mari kita panggil diri, kita tanda kepada Tuhan.